Jeremy Gunadi pinjam pakai nama Chang Andre Harjito guna akad kredit rumah melalui Bank ICBC sebesar 12 miliar alami tunggakan pembayaran hingga berbuntut sesi malah berbuah pidana. Nasib apes Jeremy lantaran sesi tersebut menuai masalah. Rahmat selaku karyawan Bank ICBC mengaku, bank melakukan akad kredit dengan Chang Andre Harjito. Rahmat juga lupa besaran nominal macet yang belum dibayar Jeremy, karena itu bank akan melelang aset tersebut. Masih menurut Rahmat, lelang terbentur kendala yaitu, ada sita persamaan yang diajukan Jeremy Gunadi dan blokir sertifikat. Selanjutnya, pihak Bank ICBC menawarkan sesi ke Tio Sulaiman dan Ong Hengki Ongkiwijoyo sebesar 7 miliar. Syarat sesi harus membuka rekening di Bank ICBC sebesar 7 miliar dan pembelinya adalah Ong Hengki Ongkiwijoyo karena Tio Sulaiman menarik dananya. Pembelian aset tersebut, pada tanggal 7 Juli tahun 2022, maka jaminan tersebut beralih ke Ong Hengki Ongkiwijoyo. Sayangnya, Rahmat mengaku tidak tahu siapa yang membuka blokir sertifikat padahal yang ajukan blokir adalah Jeremy Gunadi. Sedangkan, Dea sebagai Biro Hukum dari Bank BCA memaparkan, blokir rekening bisa lantaran rusak atau hilang. Lebih lanjut, Dea menyebut, pihak Bank BCA tidak menyarankan apapun jika ada sengketa cek. Apalagi di luar internal kami. Dea juga memaparkan, konfirmasi terdakwa ke Bank BCA lantaran cek dititipkan ke pihak ketiga, dirinya tak mengetahui kalau terdakwa konfirmasi blokir ke Bank BCA pasca laporan polisi. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Waktu itu ini ditujukan oleh penyidik kepada saya, tapi saya tidak bisa menjelaskan karena dia terkait dengan hasil. Saya bisa ngomong, jadi hanya ditunjukkan saja. Tahu kan surat itu? Saya lihat. Tahu, berarti terkait dengan ini dari apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Untuk ceknya sendiri dipegang bukti kelihatan, tapi saya tidak bisa menerangkan dan saya tidak tahu apa ini cek yang ditunjukkan. Hanya ditunjukkan saja. Saksi-saksinya ya, silakan kembali. Saya tanya kita lihat ya. Jadi Bank ICBC ya. Iya. Nah, punya debitur namanya Chang Andre Harjito. Akad kreditnya jumlahnya berapa? 12 M. 12 M. Lalu pada saat itu apa yang menjadi jaminan? Akunannya apa? Akunannya berupa sertifikat hak milik. Nomor 535. apakah itu yang merupakan objek pembiayaan hutang? Iya. Oh, baik ya. Berarti itu yang membiayai hutangnya melalui kredit, tetapi juga menjadi agunan. Benar. Lalu macetlah kredit itu. Berapa kali saudara melakukan teguran-teguran, kan biasanya teguran-teguran? Teguran kita prosedur SP1 2 3 yang 3 kali. Itu sudah macet berapa? Yang sudah bisa dibayar? Sisa tagihan yang macet yang tidak bisa dibayar. Sisa tagihan saya lupa yang mulia. Iya. Nah, kemudian kan kalau di prestasi ini ya debitornya punya kewenangan untuk menjual barang, kan? Iya. Saudara kemudian mengajukan penjualan barang kepada OPD itu, tapi tidak bisa. Iya. Karena ada Sita persamaan. Sita persamaan atau blokir. Blokir ya. Ya. Sita persamaan atau blokir. Kalau sita persamaan itu, ya, ada lagi yang melakukan penyitaan terhadap objek itu. Sekarang saya tanya, sita persamaan atau blokir waktu itu?
jaminan ya. Siapakah yang melakukan sita persamaan? Pak Jeremy. Pak Jeremy. Iya, Jeremy. Karena kasus apa dia melakukan sita persamaan? Itu saya lupa. Iya. Ini tadi. Ya. Ya, nanti kalau lupa nggak apa-apa, lebih baik lupa bilangnya karena beda sita persamaan dengan blokir ya. Jadi saudara tak ingat apakah itu sita persamaan atau blokir? Iya. Akhirnya tidak bisa melelang. Iya, benar. Ya? Benar. Baik. Hasil akhirnya tidak bisa lelang. Iya. Nah, kemudian saudara selaku kreditor melakukan penawaran untuk membeli utang tadi. Ya kan? Ada dua yang mengajukan penawaran, yaitu Pak Tio dan Pak O. Sebenarnya sebelum Pak Tio itu ada beberapa Ada beberapa. cesor, tapi saya lupa itu yang punya. Ya. Nah, yang kita bahas Pak Tio sama Pak O karena itu berita acara. Waktu itu kan ada nih setiap kali penawaran kan pasti ada harga jual Chelsea itu berapa? Kalau Chelsea itu penawaran. Betul. Iya, penawaran kemudian ada persetujuan. Penawarannya berapa? Oh, penawarannya 7M. 7 miliar. Ya. Apakah penawaran 7 miliar itu merupakan sisa hutang yang harus dipenuhi? Yang macet tadi itu? Oh, bukan. Jadi tetap ditawarkan. Iya. Chelsea itu mengikuti jaminan mengikuti kemana hutang itu apa namanya ada di siapa. Kalau Chelsea kan ditanya, apakah jaminan Chelsea itu beserta dengan jaminannya yang dikatakan? Iya. Iya. Nah, sekarang yang nanya ya, kalau Chelsea-nya beserta dengan jaminannya yang dikatakan, sekarang penawarannya ada dua, ya kan? Pak Tio sama Pak O. Iya. Duluan mana nih Pak Tio sama Pak O? Pak Tio. Pak Tio. Iya. Dengan syarat tadi tuh ya, Iya. ada membuka tabungan di ICBC ya. Iya. Berapa tabungannya? Dari Pak Tio 7M. 7M. Iya. Atas nama siapa? Pak Tio. Atas nama Pak Tio. Ya kalau nggak salah ya, Pak. Kalau baru apa boleh di sini. Iya, iya. Seingat saya Pak Tio. Seingatnya Pak Tio. Ya, 7M ya. Lalu kapan Pak O ini muncul? Pak Om muncul setelah Pak Tio ini menarik dananya Pak Tio menarik dananya. Iya. Di mana dananya yang ditarik? di Bank ICBC. Tadi yang 7M. Iya. Berapa nilai yang ditarik? Kurang lebihnya 7M. Tuh, Sama. cuma 7M. Iya, iya. Jadi begitu Pak Tio menarik dananya 7M yang tadi dimasukkan sebagai jaminan dia mengikuti sesi ya. Iya. Lalu muncullah Pak Om. Iya. Pak Om. Apakah Pak Om juga menarik membuka rekening 7M? Iya, iya. Ya. Nah sekarang apakah saudara ini kan ada letak pernyataan saudara yang ini di rekeningnya Pak Tio itu ada dana yang keluar diambil saldonya ini sebesar 520 juta. Ini bagaimana ceritanya? Diambil 2 kali Bu dari 7M itu. Iya. Pertamanya? Ya itu tadi 520 juta, sisanya saya nggak ingat. Tapi totalnya 7M lebih sepertinya. 7M lebih yang ditarik. Iya. Itu sebelum ada Pak Hengki ya? Iya. Sebelum ada Pak Om melakukan penawaran. Baik, setelah Pak Tio mundur menarik dananya dari pembelian Chelsea tadi, kemudian muncullah Pak Om. Apakah kemudian Pak Om yang sudah menentukan 7M tadi selaku berhasil membeli nih dari ICBC sebagai cesornya? Untuk yang kreditur kan Andri ya? Iya, saya tanya kan Anda terus ini. Iya, iya. Enggak lain-lain. Iya. Nah, baik. Nah, berarti pembeli cesornya adalah si Pak Om tadi. Oh, ini. Buatlah lalu administrasinya ya. Iya. Beserta jaminannya pasti ikut ya. Iya. Karena kan Chelsea, kemanapun Chelsea itu
sudah maka jaminan pasti ikut ya. Nah, saudara mengetahui tidak atau masih ingat tidak kapan terjadi akad jual beli objeknya tadi? 7 Juli 2022. 2022. Siapakah yang membeli? Pak Hengki. Pak, itu pembeli Chelsea beserta objeknya. Iya, Pak. Iya, nah maksud saya rumah itu kan sudah dibeli bersama Chelsea-nya ya. Beralihlah haknya ke Pak. Beralihlah jaminannya itu ke Pak Om. Apakah saudara tahu setelah ada di tangan Pak Om, ada lagi dijual? Oh, kita nggak tahu. Itu kita udah lepas semua kan sebagai kreditur. Jadi saudara tahunya itu. Kemudian, apakah saudara mengetahui apa hubungannya terdakwa ini dengan proses Chelsea tadi itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Tidak pernah muncul dalam proses akad kredit sampai dengan akhirnya beralihnya Chelsea itu ke Pak Om, nama Jeremy. Akad kredit enggak, Bu. Akad kredit nggak Sampai itu muncul. enggak. Kecuali waktu ada yang tadi antara blokir sama setelah bersamaan itu kan menyurati kan SDC kan. Yang menyurati atas nama Lawyernya. lawyer. Iya. Kliennya siapa? Gimana? Kliennya siapa? Ah, itu saya mau. Oh, lupa. Ada mungkin Kak, apa namanya blokir itu Pak Jaksa, surat blokirnya ada buktinya? Blokir yang Ini yang ke isi-isi yang ini kan saksi ini mengetahui surat dari lawyernya bahwa itu tidak bisa dilelang karena tidak ada blokir. Jadi dibilang kita persamaan ya, ada buktinya? Tidak ada. Jadi nama Pak Jeremy itu muncul ketika saudara mau melelang, ternyata yang saudara sebutkan tentang persamaan tadi ya, Iya. ada surat dari lawyernya. Itu kliennya bernama Jeremy. Iya. Ya sudah, silakan yang sudah ditanyakan jangan bilang ya. Saudara saksi Indonesia. Saya ngambil gaya. ya. Ya, nggak apa-apa kan? Sesama alumni saya, tetangga juga. Benar saya. Saya keluar dari Indonesia. Benar saya. Oh ya, yang mamanya. Satu pertanyaan saya, bisakah saudara jelaskan apa saja penyebab mayoritas nasabah melakukan blokir atau cek yang telah dibuatnya, atas cek yang telah dibuat? Case-nya macam-macam ya, tapi salah satu yang paling ini sih kalau memang rusak bisa ditunjukkan ya warganya bahwa itu rusak atau hilang. Dua, apa saran yang bisa diberikan kepada Bank BCA kepada yang mengalami sengketa di luar pelaksanaan pembuatan cek? Boleh diperjelas Pak, pertanyaannya maksudnya seperti apa? Dan apa yang saran yang bisa diberikan oleh Bank BCA kepada yang mengalami sengketa di luar pelaksanaan pembuatan cek? Berarti sengketanya eksternal tidak melibatkan BCA, tapi ada latar yang terlibat di dalam situ. Ya. Kami sebagai pihak perbankan tidak memberikan saran apapun Pak terkait dengan sengketa yang terjadi di luar BCA. Kita hanya penyedia jasa perbankan saja yang menerbitkan cek. Ya, jadi tidak ada kapasitas untuk memberikan saran ya sebenarnya terkait dengan sengketa yang terjadi di luar. Gitu. Tiga, apakah saudari mengetahui bahwa terdakwa pernah melakukan konsultasi atas masalah yang dialaminya, atas cek yang pernah dibuatnya kepada petugas Bank BCA? Kepada petugas Bank BCA ya? Ya. Saya tidak tahu karena saya tidak melihat sendiri kejadian itu, tidak mengetahui sendiri, tidak mendengar sendiri. Yang saya tahu adalah cerita dari Bapak Jeremy sendiri ya pada saat datang ke kantor untuk bertanya terkait dengan pemeriksaan cek ini. Jadi apakah saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri bahwa ada konsultasi itu, saya tidak tahu. Pak, jika terdakwa mengalami hal di mana cek yang telah dibuatnya dititipkan kepada pihak ketiga, namun pada saat pemilik cek menginginkan kembali cek tersebut,
pihak ketiga tidak ada kabar, maka saran apa yang dapat diberikan oleh Bank BCA kepada nasabah atau terdampak? Kembali lagi dalam hal ini, karena permasalahan yang terjadi ini di luar BCA ya, kami hanya menjadi jasa perbankan, maka kita tidak akan memberikan saran apapun Pak, sebenarnya dalam kondisi ini. Terakhir, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, sebelum melakukan pembuatan laporan kehilangan, telah melakukan konfirmasi kepemilikan atas cek tersebut dan juga dilakukan pembuatan laporan kehilangan dengan tujuan agar cek tersebut diblokir dan tidak dapat dikelilingkan oleh pemilik cek. Apakah Bank BCA menerima konfirmasi tersebut? Saya tidak tahu Pak, karena konfirmasinya nggak ke kami. Jadi saya kebetulan kan legal ya, hanya mewakili pada saat ada panggilan dari kepolisian untuk memberikan sanksi yang berbeda. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Sudah saksi, tadi saudara memberikan keterangan yang disampaikan yang minta itu ada dua, ya ada beberapa tapi pastinya saja ada dua, yaitu Pak Tio Sulaiman dan Pak Om Hendy. Pertanyaan saya, apakah Pak Tio Sulaiman itu membuat permohonan sebelum memasukkan uang 7 miliar? Iya, buat Ya. Lalu permohonan tersebut ditindaklanjuti sama ICBC atau gimana? ditindaklanjuti kita kan terus SOP-nya kan kita buat internal proposal Pak. Nah itu Mas, ya itu tindak-lanjuti dari internal proposalnya ini. Berapa lama kalau range waktunya? Wah itu kita tergantung manajemennya Pak. Tergantung Iya. manajemennya. Terus di sini ada yang kedua adalah Pak Om Hendy. Iya. Permohonan Pak Om Hendy hingga permohonan Pak Om Hendy itu disetujui. Itu range-nya berapa lama? Seingat Anda? Karena saya lupa tadi ya permohonannya kapan. Ya. Tapi persetujuannya tadi 7 Juli 2022. 7 Juli 2007. Untuk chassis-nya ya. 7 Juli 2022. Untuk Permohonan permohonannya apa ya? itu Pak, saya lupa itu. Seingat Bapak, itu kalau permohonan cesi itu paling lama berapa? Berapa bulan? Atau berapa tahun? Itu lagi Untuk Pak. dikabulkan. Itu tergantung manajemen Pak. Sepengalaman Bapak, belum sih? Ya. Pernahkah saudara melaksanakan prosedur ya? Saudara Iya. perbankan Iya. selaku kreditor. Iya. Di bank ICBC itu kan pasti nggak satu aja yang Iya. dilakukan. Apakah saudara ini dulu? Apakah saudara pernah melaksanakan prosedur? Saudara terlibat nih dalam penjualan kita. Pernah terlibat? Pernah. Pernah ya. Kalau pernah, kira-kira yang saudara pernah alami aja nggak boleh dilakukan. Iya. Pernah saudara alami pernah menjadi tim dari penjualan pengalihan piutang berupa cesi itu berapa lama dari orang permohonan cesinya diajukan sampai kemudian terjadi kejadian cesinya dan beralih itu berapa lama yang pernah saudara alami? Ya. Saya pernah itu 1,5 bulan, 1 bulan pernah. Ada yang lebih dari itu juga pernah. Ya, jadi paling tidak 1,5 bulan yang pernah saudara alami. Apakah di bank ICBC itu tidak ada SOP penanganan cesi misalnya? SOP-nya sih berapa sih prosedur SOP-nya itu? Ya, itu Nggak tahu. Nggak tahu. Udah dijawab Pak ya, kira-kira 1,5 bulan yang pernah dialami. Jadi makanya kan yang pernah dialami. Bulan 3 bulan antara permohonan dengan Tadi calonnya ya. Tadi yang 3 bulan keterangannya Pak ini. Ya. Tadi ditanyakan. Ya, 8 bulan. Ya, gimana? Tadi 3 bulan, sekarang kira-kira yang pernah saudara alami 1,5. Iya. Iya, berapa? Ya itu
tadi Bu, tergantung manajemennya juga. Iya. Bukan saya yang membuat keputusan. Izin kemudian yang dimaksud tadi adalah pada saat Pak Tio Sulaiman menaruh sejumlah dana, kemudian menariknya kembali, itu ada respon. Saya lanjutkan tentang panjang permohonannya itu sebelum menaruh uang 7 miliar tersebut. Apa begitu SOP-nya? Permohonan dulu harus menaruh dana atau seperti apa SOP-nya, persyaratannya? Begini Pak, bisa juga permohonan dulu baru uangnya Pak, atau enggak uangnya dulu baru permohonannya. Tapi dalam waktu selisih itu kita proses pengajuannya. Tapi tetap waktu persetujuan itu udah ada dana di situ. Gitu. Saudara saksi, yang seingat saudara saksi tahu, seingat saudara saksi, yang menghadap ke ICBC yaitu Pak Tio Sulaiman dan itu menghadap secara pribadi atau ada yang mengenalkan? Seingat saya ya, ada yang mengenalkan Pak Effendi. Pak Effendi. Iya, brokernya itu. Dua-duanya? Atau Pak Sulaiman Tok atau Pak Om ini saja atau dua-duanya? Gimana Mas? Brokernya di sana. Oh, brokernya saja? Enggak, sendiri. Pak Om ini sendiri. Iya. Pak Om ini Sendiri. Yang Pak Tio pakai brokernya Pak Effendi. Pak Om ini yang lain. Saudara saksi, di sini saudara saksi mengatakan tadi ada sita persamaan atau blokir. Iya. Sita persamaan atau blokir. Iya. Ya. Itu yang blokir itu siapa? Saya minta satu. Pak Jeremy. Pak Jeremy. Iya. Yang membuka siapa? Yang membuka blokir siapa? Atau sita persamaan? Tidak tahu saya. Terus di sini karena ada sita persamaan, tahu isinya sita persamaan itu apa? Isinya Tidak tahu. tidak tahu. Terus saudara saksi, di proses tes itu, apakah saudara saksi pernah mendengar telah terjadinya kesepakatan damai, kesepakatan bersama yang ditunjukkan oleh pembeli CSI Pak Tio Sulaiman, juga dihadiri oleh Pak Chan Andre dan istrinya dan notaris. Gini Pak, kondisi yang tentang kesepakatan ya, bilang itu kita nggak diikutin Pak. Jadi kita nggak diikutkan dari pihak dua itu sih. Nah ini kan ada sita persamaan. Iya. Bapak tahu sita persamaan itu siapa saja kalau tidak di situ. Pada saat Jokowi CSI itu para pihak yang sita persamaan itu nggak diikut nggak didengar apa itu nggak dipanggil para pihaknya. Begini Pak, kalau CSI itu kan pembelian piutang, Pembelian kita bukan asetnya yang dijual. Beda dengan lelang. Jadi asetnya yang dijual. Kalau ini pembelian piutang, jadi pindah kreditur istilahnya. Itu sih Pak. Iya. Saudara saksi, mengapa pihak Bank ICBC tidak melibatkan terdakwa dalam pembuatan akta jual beli CSI dengan saudara Om Hedi? Terdakwa siapa maksudnya? Jeremy. Karena debitur kita Chan Andre Pak. Debitur kita Chan Andre di PK perjanjian kredit, akta perjanjian kredit itu yang di situ tertulis untuk debitur Chan Andre, kreditur Bank ICBC. Itu sih Pak. Jadi jawabannya tadi, jawaban saksi ini ya,
karena akad kreditnya itu Bank ICBC dengan Cang Andre, ya. Jaminannya rumah yang dibiayai dan sertifikat tadi juga atas nama Cang Andre, Pak, ya. Ada tadi keterlibatan jadi beliau nggak tahu, hanya tahunya adalah waktu ada kita persamaan baru tahu kalau ada nama C. Iya Pak ya. Dilanjutkan. Setahu saudara saksi, objek yang dinyatakan sekarang itu dihuni oleh siapa? Setahu Anda. Itu saya nggak tahu. Tapi saya pernah sekali ke sana itu dalam keadaan kosong. Itu sih. Anda menyurati di sana berapa kali? 3 kali Pak. 3 kali. 3 kali. Iya. Posisi? Posisi Semua tindakan kosong. saya nggak tahu Pak. 3 kali itu kosong ya. Soalnya pengiriman surat itu kan bukan istilahnya seperti lewat kantor pos atau gitu Pak. Setahu Anda, ada yang diterima? Saya nggak tahu Pak. Saudara saksi, apakah pihak ICBC atau bank tahu bahwa objek tersebut sebenarnya adalah milik terdakwa yang mana saudara Cang Andre hanya dipinjami nama, hanya pinjam nama? Tidak tahu Pak. Karena sertifikatnya atas nama Cang Andre sendiri. Terima kasih yang mulia saudara saksi CBC-nya. Sedikit ke belakang. Jadi kasusnya terdakwa J ini kan Anda jadi saksi di persidangan menyangkut penipuan penggelapan yang diduga uang muka rumah yang dianggap diduga penipuan. Nah, yang saya tanyakan saudara saksi CBC, kemarin sudah diperiksa semua saksi-saksi notaris. Pada waktu terjadi jual beli, kalau Cang Andre BBAT mengakunya pinjam nama. Testing mengakunya Cang Andre selaku mengakunya pemilik, padahal di BAP itu pinjam nama. Pada saat sebelum jual beli dengan Hengki, dia sudah ada ikatan kesepakatan bersama antara Tio Suleman dengan Cang Andre. Nah, yang saya tanyakan di sini kan bahwa 30 juta akibat adanya blokir tidak dilaksanakan oleh Radina, cek itu makanya batal atau dibatalkan para pihak. Yang jelas tahu-tahu timbul ada pembeli lain namanya Om Hengki. Nah, kita menanyakan tadi Anda kan ditanyakan masalah sita persamaan blokir. Kok bisa dibuka dan terjadi transaksi jual beli dengan Om Hengki? Nah, ini yang saya tanya, tolong dijawab dengan tegas. Gini Pak, kalau terkait pembukaan sita persamaan, kesepakatan itu kita tidak tahu. Ya, tapi kalau blokir tidak dibuka tidak bisa jual beli Mas. Gini Pak, posisi ICBC itu cuma menjual piutang aja, bukan jual beli Pak. Tidak apa-apa, jadi Iya. tidak masalah. Jadi kita nggak ngurusin itu Pak. Bukan, itu kan kalau masih diblokir kan tidak bisa jual beli. Nah, yang buka blokir entah Om Hengki atau Cang Andre kita nggak tahu. Ya sudah, biar Bang. Yang saya tanyakan di sini, harga kesepakatan berapa waktu yang terakhir dibeli Om Hengki? 8 miliar atau 9?
dari kita itu 7M Pak. 7M. Ya, untuk kesepakatan kita nggak tahu juga. Oh, kesepakatan seluruhnya ya. Kita nggak nah, saya jelaskan nanti ya buat terkait ya. Posisi hanya posisi penjual chassis. Itu aja. Sudah, terima kasih Pak. Yang saksi BCA Bu, sebentar. Saudara saksi BCA, terdakwa ini sebelum melapor ke polisi bahwa ceknya hilang, dia sudah konsultasi dengan customer service BCA. Yang menyarankan lapor hilang itu pihak customer. Itu aja yang mulia. Nanti dijelaskan sama terdakwa Jeremy. Terima kasih. Ya, nanti ya. Baik ya. Betul. Saya polisi Yang perlu ditanyakan? baik, ya akan bertanya yang tadi. Tadi Anda mengatakan bahwa yang mengenalkan ke CBC itu Pak Joshua dan Pak Oki nggak tahu siapa yang mengenalkan. Ya, nggak tahu. Kan nggak tahu Pak. Kalau Pak Ong itu Pak Ong sendiri. Pak Om sendiri. Iya. Di sini di BAP dari 13 CBC itu menerangkan apakah benar hutang dipikul atas nama John Andri dengan jaminan objek tanah dan bangunan Jalan Laguna Kejawan Putih Selatan nomor 38 dan seterusnya atas nama John Andri Harjito seluas 630 meter persegi pernah ditawarkan oleh pihak musik ICBC kepada saudara Effendi. Terangkan dan menjawab bahwa pihak atas nama Effendi mengatasnamakan PT PGM untuk kepentingan Ong Hengki Ong Kowijoyo pernah mengirimkan surat perintah dan dibalas oleh pihak Bank ICBC dengan surat balasan tertanggal 4 Maret 2002. Kalau itu saya nggak tahu Pak. Yang terakhir itu Muhammad sudah kan? iya. Yang seingat saya itu ya, itu Pak. Saya nggak tahu mungkin ya apa itu untuk cesinya karena Pak Tio itu ditarik semua dana, terusan Pak Ong yang masuk ke cesi itu Pak. Itu sih. Pak Ong. Saya nggak tahu itu. Maaf saya ralat ya itu ya. Pak Ong saya nggak tahu. Ya. Pak Ong nggak tahu. Iya, mohon izin keterangannya nomor 13 ini Tidak sesuai dengan keterangan yang di BAP. BAP. Mohon izin kalau saya. Ya. Yang di BAP intinya apa? Intinya Bapak Effendi itu Bagaimana? menurut analisa kami yang mengenalkan Bapak Ong Hengki adalah Bapak Effendi. Menurut analisa kami. Petunjuknya. Bukan, yang di BAP keterangan ini dibacakan yang keterangannya saksi ini. Itu maaf ya Bu ya. Itu kan 4 Maret. Tapi Pak Ong ini pengajuannya di bulan antara Juni sampai Juli ya. Kemungkinan dia ngajuin saya nggak anu sih. Itu ya. Saya nggak tahu ya. Petunjuknya saya tanya petunjuk. Ya. Kita pilihkan ada bawa sini BAP-nya. Bawa sini. Ya. Baca, silakan. Apakah benar kita Telepon. Mengenalkan kita banyak, mengenalkan Pak Ong Hengki. Saya tidak tahu wilayah. Apakah benar kreditor atas nama John Andre Harjito dengan jaminan objek tanah dan bangunan Jalan Laguna dan seterusnya, ya kan? Dengan SHM 535 atas nama John Andre seluas 630 dan seterusnya pernah ditawarkan oleh pihak bank ICBC kepada saudara
Benar nggak? Itu dulu. Ini benar. Kalau yang tadi saya katakan ya, sebelumnya saya kan bilang ke sebelumnya itu ada pengajuan dari Jackson. Tapi yang saya ingat itu Pak Tiusio Leman, perusahaan gagal, dan Pak Kong. Kemungkinan kalau ini kan bisa diasumsikan dia yang sudah naik. Ya. Ya. Kalau cukup silakan terdakwa. Boleh bertanya. Satu lagi. Izin menunjukkan barang bukti ya, saudara saksi. Saksi yang mana? OCBC. Saudara saksi bisa dijelaskan terkait dengan kalau berdasarkan formulir ini transaksi ini melalui apa lain atau bagaimana dan ini seperti apa? Kan ini penerimanya SBC. Ini Pak Sulaiman. Kok pakai masker? Coba jangan diarahkan. Ini kan bukan formulir dari Bank SBC. Saya juga nggak bisa. Coba saudara baca, saudara kan orang perbankan. Kalau ada seperti itu datanya, maksudnya apa? Jangan diarahkan. Ini kalau ini dari ini kan rekening kita SBC ya 103 cabang kawasan ini. Nah, dulu berarti itu masuk atau bukan? Ini masuk sih. Masuk ke SBC. Iya. Nah, dari mana? Dari bank SBC. Nah, pemiliknya siapa? Kalau pemiliknya untuk di sini langsung pembiayaan. Nah, masuk ke pemilik SBC. Nomor berapa? 103 Pemiliknya siapa? Pemiliknya Pak Tiusio Leman. Pak Tiusio Leman. Berapa pemiliknya? 7 M. Sekarang kita terdakwa untuk bertanya, ya. Kaitan pertanyaan dulu. Untuk saudara saksi BCA, apakah benar apabila ada SOP yang menyatakan kalau ada cek yang kita batali harus ada dan dilampirkan surat laporan hilang? Sesuai dengan keterangan di SKP, Pak, sudah dinyatakan bahwa disertai dengan asli surat keterangan dari kepolisian. Terima kasih yang mulia. Sekarang saya beralih ke saksi SBC Bapak Rahmat. Saat dana yang sudah disetor 7 miliar yang baru kita berdepan yang mulia tadi, saya lihat 7 miliar tersebut yang nomor rekening yang disetori sama Pak Tio sama Tio Sulaiman di SBC, apakah benar itu rekening tandon yang apabila CSI itu setujui, SBC itu langsung bisa mengambil dana tersebut? Bukan, Pak. Itu Yang benar nomor rekening berapa? saya nggak tahu. Nggak tahu. Berapa? Satu-satu dulu tadi, apakah benar itu rekening tandon atau Tidak. Tidak benar. tidak benar. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya apa? Saat
ambil apa jadi versi atas nama ONI. Kenapa saya tidak diberitahukan atau dilibatkan sama pihak eksibisi yang padahal saat lelang Pak Rahmat tadi sudah menjelaskan bahwa tidak bisa lelang, ada sita persamaan. Nah, padahal sita persamaan itu sudah ada nama Jeremy Gunadi tersebut. Apakah Bapak, saya mohon penjelasannya dulu. Ya sudah, jelaskan sekali lagi. Nanti Iya. sepertinya nggak boleh lagi ada pertanyaan seperti Iya. itu ya, sudah 3 kali ditanyakan. Di akte perjanjian kredit nomor 328 itu di situ dijelaskan bahwa kreditur sebagai krediturnya Bank SBC, sebagai debiturnya Cak Andre, Pak. Itu sih, Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi. Apakah Bapak Rahmat mengetahui saat kita setelah dengan Radina tersebut belum selesai dengan Pak Tio-nya, saya membawa calon pembeli namanya Pak Diki. Saya temukan dengan Pak Rahmat di kantor SCBC. Apakah Bapak masih ingat? Ya, saya ingat itu. Terima kasih. Sebentar satu lagi. Ini sudah Bu, cukup yang mulia. saya tambah satu lagi. Pada saat terdakwa membawa Pak Diki tadi. Pada saat terdakwa membawa Pak Diki, ya, ketemu sama saudara. Itu setelah terjadi penjualan atau masih tawar-menawar? Masih tawar-menawar. Masih tawar-menawar. Iya. Apakah saudara masih ingat tujuan Pak Jeremy ini membawa Pak Diki untuk apa? Pak Jeremy ke SCBC sama Pak Diki itu memperkenalkan ada calon pembeli Chelsea, Bu. Nah, Tapi sampai saat terakhir itu pun belum membuat permohonan Chelsea ya, Pak, ya, ke Bank SCBC. apakah waktu itu saudara sudah menjelaskan syarat dari seorang calon pembeli CC atau ini Iya, kepada Pak Diki? iya, Ya, di situ ada Pak Jeremy. ada. Ada berarti berdua mengetahui ya bahwa Iya. syaratnya adalah seperti ini. Iya. Nilai penjualan CC-nya sudah tahu juga. Iya. Saudara sudah menjelaskan berapa kan nilai penganiayaan rivalnya tadi, nilainya berapa? Dialihkannya dengan nilai berapa? Sudah dijelaskan? Kita nggak ngasih nilai ya, Pak, ya. Itu permohonan dari calon. Terserah Iya, iya. penawar berapa. Iya, iya. Nanti sudah ada penjelasan syarat-syaratnya. Iya. Tetapi sampai sesi itu dialihkan ke Pak Om tadi, Pak Diki tadi, Pak Diki tidak mengajukan permohonan. Iya, belum. Belum. Iya. Dan namanya bagian dari itu. Sekarang terdakwa kan sudahnya ini ya dari Pak Rahmat dulu. Apakah keterangannya ada yang salah atau benar semua? Tidak benar lagi, benar semuanya atau ada yang salah? Benar semuanya. Benar semuanya. Kalau dari Mbak ini BCA, Benar. baik sudah ditanggapi, boleh meninggalkan ruang sidang. Sudah. Ya boleh. Ya. Terima kasih ya Pak. Biar waktunya. Terima kasih ya Bu. Pak Jasa, silakan. Ini yang ya. Saya panggil dulu.